materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang sebelum memulai acara ini, marilah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Sumarmi. Monggo Mbak Marmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna habitu minha jami'a. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan, serta menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya kita semua di dalam kubur dan di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah madrasah perantau online sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like, berlangganan Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi yang bermanfaat dan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aulia Rizal dengan materi hadis Arba'in 7 dengan tema agama adalah nasihat. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kapare Bu?
Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah, semuanya semangat ini kayaknya ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu semuanya yang hadir dalam majelis perantau online ini Ibu Bapak ya, kerjasama dengan Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada segenap jamaah TPO, MPO ya, MPO dan Dompet Duafa Hong Kong yang sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu yang ada dalam majelis ini. Suara saya bisa terdengar, Bu? Bisa, alhamdulillah bisa Ustaz. Jelas? Jelas. Oke. Baik ibu-ibu dan kita semuanya, supaya kajian kita ini tidak vakum saja, tidak monoton saja nengok-nengok saya. Jadi saya memberikan materi kurang lebih 15-20 menit, setelah itu kita ada tanya jawab. Supaya menjadi lebih baik dan lebih bisa untuk kita sama-sama belajar, saling mengisi. Meskipun saya pemateri, tapi saya juga ada kekurangannya. Saya juga belajar kepada ibu-ibu yang tengah berjuang dan mencari makan, mencari nafkah, mencari uang di negeri orang, padahal Indonesia ini merupakan sumber makanan. Makanya saya salut, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya mendoakan ibu-ibu yang ada di Hong Kong, yang ada di luar negeri, yang berupaya untuk semaksimal mungkin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya mendoakan mudah-mudahan keluarganya sehat walafiat, selamat selama di dalam perantauan dan pulang nanti ke tanah air juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini nampaknya saya sendiri yang paling ganteng ini ya. Karena ibu-ibu semua, saya yang sendiri bapak-bapak ya. Mudah-mudahan nggak grogi ya. Baik ibu-ibu, saya akan perkenalkan diri dulu supaya silaturahim kita dapat akrab dan berkesinambungan nantinya di masa yang akan datang. Alhamdulillah hadir di sini ada Ibu Mujiati, Ibu Arik, Ibu Emi ya, dan ibu-ibu yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, meskipun kameranya tidak dihidupkan, tapi saya yakin semuanya nengok saya. Nama saya ibu-ibu dan bapak-bapak, Aulia Rijal. Nah, siapa nama saya, Bu? Aulia Rijal. Ya, saya masih terlalu sangat muda, Ibu ya. Nah, mungkin ibu-ibu bisa melihat dari profil atau dari foto yang ada. Nama saya Aulia Rijal, saya aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Nah, Wah, tetangga dong. iya, tapi saya sering berkelana ke Papua, ceramah di Papua, 3 tahun di Papua. Kemudian juga di berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia. Sepatutnya tahun 2019 kemarin saya ada kesempatan ke Hong Kong dan ke Jepang Ibu dan Bapak untuk ceramah Ramadan, dijadwalkan untuk 2020. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain, terjadi COVID-19, akhirnya tidak jadi berangkat. Kemudian 2021 ini juga dijadwalkan selama Ramadan ke Belanda, karena terjadi COVID-19 juga tidak jadi berangkat. Akhirnya saya berangkat melalui dunia maya, dunia gaib. Jadi saya hanya melihat ibu-ibu di dunia gaib saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyukan kegiatan kita. Saya aslinya Padang, Sumatera Barat, lahir tanggal 8 bulan 8 1985. Jadi usia sudah tua sekarang Ibu ya, sudah 36. Saya tengok Ibu Arik juga sudah tua nih, Ibu Emi juga sudah tua. Ini sudah, lampu kita sudah berkedip-kedip ini, tak lama lagi masuk pintu kubur. Maka banyak-banyak bertafakur dan berzikir kepada Allah, taubat kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya, amin. Kemudian saya sekolah di kampung halaman di Sumatera Barat, kemudian dapat beasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Meskipun saya tamat Mesir, Ibu dan Bapak,
tetapi saya memiliki keinginan untuk lebih baik bersama-sama dengan ibu-ibu dan kaum muslimin semuanya membangun bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Terutama kita kaum muslimin merupakan pemberi sumbangsih terbesar untuk kemerdekaan bangsa kita di negara kita. Kemudian saya saat ini sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim di Riau. Dan saya bergabung dengan Dompet Duafa Indonesia dalam kegiatan dakwah yang ada di Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada Dompet Duafa Hong Kong dan Dompet Duafa Indonesia, ibu-ibu majelis pengajian di Hong Kong yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan saya bisa ke Hong Kong, ibu-ibu. Teman-teman saya juga banyak yang di sana berdakwah. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu. Karena saya hanya melihat Hong Kong itu cuma di televisi saja. Aslinya luar biasa, Ibu ya. Mantap sekali di Hong Kong itu. Kemudian nomor telepon 0812 6704 6528 live. Saya dicatat Ibu ya, atau silaturahim atau bertanya-tanya nantinya melalui dunia maya 0812 6704 6528. Sekaligus itu WhatsApp saya. Dan saya juga berharap nanti ibu-ibu dan kita semuanya dapat bersilaturahim, berkesinambungan di masa-masa yang akan datang dengan sungkan-sungkan untuk bertanya dan untuk menyambung silaturahim. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, masih semangat ibu-ibu? Masih ya, Alhamdulillah. Insya Allah Judul, masih ya, semangat. Ustaz. masih semangat ibu ya. Nomor Judul teleponnya kajian dicatat kita aja, ini Ustaz. gimana? Nomor teleponnya dicatat aja, ditulis. Nggak hafal ini sambil kerja masalahnya. Oh Makasih. ya, bentar Bu, biar saya tulis dulu sebentar ya. Makasih Ustadz, sambil kerja juga ini. Oh, sambil kerja Bu ya. Ya, makanya videonya nggak diaktifkan. Oh iya, nanti ketahuan majikan ya Bu ya. Iya. Iya, karena memang kalau di negeri minoritas itu Ibu, kita lebih banyak mengandalkan akhlak. Karena mereka yang non-muslim mengenal kita bukan dari kita hafiz Quran, hafal hadis, bukan itu. Tapi mereka mengenal kita dari akhlak kita. Jadi saya yakin ibu-ibu semuanya mempertimbangkan aspek itu, maka tidak pun dihidupkan videonya nggak ada masalah. Tapi kan saya kan bisa ditengok. Oke Bu, judul kajian kita itu hadis Arba'in An-Nawawi atau hadis yang ke-7 tentang ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Nah, sebetulnya ibu-ibu semuanya sudah hafal hadis ini. Nah, Ibu Mujiati udah hafal Bu? Belum, kan pendek itu. Ad-dinu nasihah. Nah, agama itu nasihat. Apa maksudnya Ibu? Ini hadis didengar oleh Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Nah, hadis ini didengar oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini bernama Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini ayahnya si Ruqayyah. Jadi Abu Ruqayyah ini gelar. Contoh Ibu Arik punya anak namanya Ruqayyah. Berarti Ibu Arik ini digelari dengan Ummu Arik. Nah, atau Ibu Mujiati, nama anak namanya Aisyah. Maka Ibu Mujiati digelar atau disebut dengan istilah Ummu Mujiati. Nah, ini karena laki-laki jadi Abu. Abu itu ayah, Ummu itu ibu. Jadi Abu Ruqayyah artinya ayahnya si Ruqayyah. Nah, ayahnya si Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita baca profilnya ibu-ibu ya. Ini saya kutip dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, Tamim Ad-Dari ini merupakan orang Palestina, Ibu. Dia sahabat Nabi. Digelar dia sahabat karena dia bertemu dengan Nabi. Nah, itu. Seseorang disebut dengan sahabat karena dia bertemu dengan Nabi. Kalau kita tidak digelari sahabat, kita digelari umat Nabi. Nah, sahabat itu dia bertemu dengan Nabi, melihat wajah Nabi, sekurang-kurangnya dia meriwayatkan hadis dari Nabi. Tentunya dia beriman. Ada juga yang bertemu dengan Nabi tapi tak beriman. Siapa itu?
Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Mereka juga bertemu dengan Nabi, tapi mereka tak beriman. Maka mereka tidak dikatakan sebagai sahabat. Nah, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini merupakan dahulunya seorang pendeta. Dia seorang pendeta Nasranian atau rahib. Seorang pendeta dari kalangan Nasrani, orang-orang Nasara dari negeri Nasrat. Nasrat itu kan di daerah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, dia lahir di negeri Palestina. Makanya Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini bergelar dengan Al-Falastini. Nah, Al-Falastini ini dinisbahkan kepada dirinya. Nah, misalnya Ibu Emi aslinya Madura, misalnya. Berarti Ibu Emi Al-Madurawi. Nah, saya dari Padang, berarti Aulia Rijal Al-Fadani. Padani itu Padang, orang Padang. Ibu Arik berarti Al-Ariki. Ibu Arik orang Arik, nah, kira-kira begitu. Mana kampungnya? Jadi Falastini itu berarti dia orang Palestina. Nah, dia dulunya bukan Muslim yang membawa hadis ini, yang mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Dia bukan Muslim dulunya. Dia merupakan orang Nasrani, kemudian masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Tis'ah minal Hijri. Pada tahun ke-9 dari Hijriah. Kemudian beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kisahnya sangat masyhur dan populer tentang Al-Jasasah. Apa itu Al-Jasasah? Kisah tentang turunnya Dajjal di akhir zaman. Jadi Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan Al-Jasasah. Ini sekelumit tentang profil daripada orang yang membawa hadis dari Nabi ini. Karena kalau tanpa ada orang yang membawanya, kita tidak tahu dari mana hadis ini benar atau tidak. Jadi Tamim Ad-Dari ini merupakan sahabat Nabi, seorang pelaut yang terombang-ambing di tengah lautan selama 30 hari bersama 30 rekannya. Ketika itu belum masuk Islam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Ini kisahnya sangat sahih dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdampar dalam sebuah pulau, kemudian dia duduk-duduk dekat kapalnya. Fajalasa inda safinatihim. Mereka duduk di sekitar kapalnya. Tiba-tiba ada seekor binatang yang mampu berbicara dengan manusia. Nah, berbicara dengan manusia, yang binatang ini merupakan binatang dabbah. Dabbah ini melata berbulu lebat. Hatta la na'rif kubul wad dubur. Nah, kami tidak mengetahui mana yang depan, mana yang belakang dari binatang ini, saking lebatnya bulu yang ada di badannya. Nah, dan binatang ini ditanya oleh Tamim Ad-Dari dan rombongannya, kamu siapa? Ini binatang apa ini? Dijawablah oleh binatang ini, ternyata binatang ini bisa berbicara dengan manusia. Ana jassasah, saya adalah jassasah, kata binatang ini. Tentu terkejut ibu dan kita semuanya. Akhirnya jassasah ini menunjukkan kepada rombongan daripada Tamim Ad-Dari, pergilah kalian ke dalam gua itu, kuil itu, karena di sana ada seseorang yang menunggu kalian terkait tentang peristiwa-peristiwa yang akan ditanyakannya. Dan yang di dalam itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal. Nah, dan peristiwa ini benar. Ketika Tamim Ad-Dari sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun sedang menceritakan kisah tentang Al-Jasasah ini dengan Dajjal bersama dengan para sahabat. Hingga akhirnya pada tahun ke-9 Hijriah, Tamim Ad-Dari masuk Islam dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan tidak banyak hadis diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, kurang lebih hanya 40 hadis saja. Di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang kita bahas pada hari ini, yaitu hadis ad-dinu an-nasihah. Artinya, agama itu adalah nasihat. Nah, agama itu adalah nasihat. Dan Tamim Ad-Dari ini, ibu-ibu dan kita semuanya, meninggal ketika beliau hijrah ke Madinah pada tahun 40 Hijriah di daerah Bait Jibrin di Palestina. Hari ini Bait Jibrin ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Israel. Jadi kalau ibu-ibu ada dana, gaji 13, gaji 14, gaji 15-nya keluar gitu ya, dapat lebih rezekinya, berangkatlah ke
Palestina, hari ini di bawah teritorial administratif Israel. Di sana ada sebuah negeri namanya Beit Jabrin atau negeri Jabrin yang di sana dimakamkan Tamim Ad-Dari. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ad-din itu artinya agama. Itu artinya agama. Kalau tak ada agama, kita tidak mungkin bersua, Ibu. Nah, karena memang agama ini menjadi filter. Agama ini menjadi filter. Binatang, Allah lebihkan kepadanya nafsu dibandingkan akal. Karena memang binatang tak ada akal. Allah lebihkan kepadanya akal. Nah, kemudian terhadap malaikat, Allah lebihkan akal dan tidak ada nafsu. Malaikat, Allah lebihkan akalnya tunduk patuh kepada Allah tapi tak ada nafsu. Binatang sebaliknya. Binatang itu, Ibu, nafsunya luar biasa, tapi akal tak ada. Nah, jadi apapun dimakan sama binatang dan tidak mengenal halal dan haram. Rumput tetangga pun digarap, Ibu, ya. Nah, rumput tetangga pun digarap sama binatang. Saking rakusnya binatang. Nah, sementara malaikat ini akalnya kemudian tidak punya nafsu. Dia memiliki kelebihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nafsu, tidak ada berjenis, kerjanya hanya bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertakbir kepada Allah setiap saat. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, sementara manusia, Allah berikan nafsu, Allah berikan juga akal. Coba Ibu bayangkan. Manusia, Allah berikan nafsu, Allah berikan akal. Gimana coba? Binatang Allah berikan nafsu, tak ada akal. Nah, yang ada insting atau intuisi. Gharizah. Malaikat Allah berikan akal untuk beribadah kepada Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kepadanya, tak ada nafsu. Sementara manusia ada nafsu, ada akal. Kalau sekiranya manusia ini lebih dominan nafsu, dia lebih bejat daripada binatang. Dan itu Allah katakan dalam Al-Quran, balhum adol. Manusia yang nafsunya ini sangat membara, mereka lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Nafsu ini berbahaya. Tapi kalau mereka hanya mengandalkan akal saja, sementara mereka tidak mengandalkan nafsunya, dia juga punya nafsu Allah berikan untuk memiliki uang, nafsu untuk berkeluarga, nafsu memiliki rumah, ini juga tidak baik. Maka antara nafsu dengan akal Allah turunkanlah ad-din. Allah turunkan apa? Ad-din. Ad-din itu agama. Agama itu sebagai filter, Ibu. Nah, ya Ibu Mujiatia, walaupun masih sambil pegang HP dan sebagainya, nah, tapi Allah berikan ad-din sebagai filter untuk kita agar nafsu tidak terlalu melampaui batasnya, akal tidak terlalu melampaui batasnya. Itulah fungsi agama. Makanya ada orang-orang yang tidak beragama, Ibu-ibu. Saya punya kawan dari Jepang, karena tidak tercapai cita-cita keinginannya, ya karena nggak ada agama yang bisa memfilter keinginan yang menggebu-gebu, namun tidak tercapai, akhirnya bunuh diri. Nah, atau orang yang nafsu saja, kerjanya hanya beli rumah, uang, mati. Kerjanya hanya euforia, mati. Nah, karena tidak ada filter agama. Maka agama ini memberikan nasihat. Ad-dinu an-nasihah. An-nasihah, nasoha, artinya menjernihkan, memurnikan. Ada istilah zahaban nasih. Emas dimurnikan. Dimurnikan dari apa? Dari batu-batu, dari tanah-tanah, lumpur-lumpur yang bercampur dengan emas. Maka setelah diayak, setelah dimurnikan, ketemulah emas yang murni itu. Nah, agama juga begitu. Nah, orang-orang beriman ini, ibu-ibu, ini merupakan orang-orang yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan mereka dari nafsu-nafsu mereka yang bejat. Nah, 7, kurang lebih ya, kurang lebih Ibu apa? 8,7 miliar penduduk di dunia ini yang hidup di permukaan bumi, yang beriman itu kurang lebih 1,8 miliar orang. Masuklah kita di dalam grup ini. 1,8 miliar orang itu beriman. 1,8 miliar ini yang betul-betul memfungsikan imannya, betul-betul memurnikan imannya tak banyak. Tak banyak, Ibu. Nah, tak banyak.
Ada orang yang mereka Islam tapi dia tak sholat. Ada dia orang Islam tapi dia tak zakat. Ada dia orang Islam tapi dia tidak menjalankan perintah agama sebagai filter untuk menyelamatkannya. Kenapa? Allah jadikan wajib sholat untuk ibu-ibu, Allah wajibkan untuk sholat bagi bapak-bapak, karena di sana ada kebaikan bagi ibu. Jadi Allah menjadikan sholat itu, agama itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh untuk disolati. Allah maha perkasa, maha kuasa. Tapi Allah minta kita patuh dan tunduk kepadanya. Makanya orang-orang yang nasihah, orang-orang yang memurnikan ajaran tauhidnya, agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman? Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ad-dinun nasihah." Agama ini nasihat. Bagi siapa? Bagi lillah, bagi Allah. Kita mentauhidkan Allah. Jadi agama yang murni ini kita pergunakan untuk mentauhidkan Allah. Ibu-ibu meminta sama Allah bekerja. Bukan bekerja itu yang membuat kita kaya. Nah, tapi kita bekerja itu sebagai cara Allah, sebagai cara kasab dan usaha kita agar kita mendapatkan rezeki. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas ataupun hujan perak dari atas langit, tidak akan pernah. Hanya menyembah aja kita ke Allah, Allah kasih rezeki, Allah kasih rumah, Allah kasih mobil. Sementara kita tidak pernah bekerja, ya tidak akan pernah dapat. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas ataupun hujan perak dari atas langit. Tetapi ada kasab. Kasab itu usaha. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membantu untuk menambah devisa negara ini. Ibu-ibu yang hari ini bekerja di Hong Kong merupakan para penyelamat devisa negara. Tanpa ibu-ibu yang ada di Hong Kong, mungkin negara kini entah bagaimana. Karena penyumbang pemasukan negara diantaranya adalah dari para pekerja-pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, diantaranya di Hong Kong. Nah, maka ibu-ibu yang bekerja di Hong Kong, ad-dinun nasihah lillah. Agama ini kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini murni, mulia. Kita tauhidkan untuk Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah. Tapi usaha cara kita untuk beribadah, ini kita yang lakukan. Di antaranya pengajian ini. Nah, di antaranya pengajian ini. Orang-orang yang mereka dulunya tidak beriman kepada Allah, mereka mengakui agama ini. Seperti Umayyah bin Salah. Apa katanya kepada Nabi? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyani bariyati dina. Laulal malamatu au hadharu masubbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Aku bidzaka mubina. Engkau akan dapatkan bahwasanya saya ini orang yang pertama kali yang akan menerima agamamu. Nah, jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kemurnian agama. Ad-dinul an-nasihah. Agama ini nasihat. Nasihatnya untuk kita. Kita murnikan tauhid kita, menyembah hanya kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, ibu-ibu ketika sholat sering mengucapkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu dalam kaidah bahasa Arab itu takdimul maf'ul ala fi'il wa fa'il. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Dalam bahasa Indonesia itu kan seharusnya subjek, predikat, objek. Nah, seharusnya bacaannya na'budu iyyaka nasta'in iyyaka. Tapi tidak. Allah menulisnya dengan mendahulukan objek atau maf'ul bihnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada aku saja engkau menyembah, hanya kepada aku saja engkau meminta tolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian tauhid kepada Allah. Nah, dan tak banyak orang, Ibu. Tak banyak orang yang bisa seperti ini. Karena apalagi tantangan hari ini orang lebih percaya kepada dukun daripada Allah. Dukun orang pintar berarti yang datang itu orang bodoh. Nah, lebih percaya begitu. Kenapa? Ya, mereka kekurangan asupan iman dalam hati mereka, lebih mempercayai makhluk ketimbang Khalik.
lebih mempercayai ciptaan daripada Allah Sang Maha Pencipta. Maka hadis yang ke-7 ini dari kitab Arba'in An-Nawawi, ini sangat bagus untuk ibu-ibu hafal. Sangat mudah sekali menghafalnya. Nah, dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman, bagi siapa? Belillah, bagi Allah. Kita memurnikan tauhid kita kepada Allah. Nah, ibu-ibu tidak ada menyembah kecuali kepada Allah. Tidak ada minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Itu lillah. Bukan kita memberikan nasihat kepada Allah. Untuk apa Allah kita nasihat-nasihati? Tidak ada fungsinya. Artinya, kita memurnikan ibadah kita, agama kita, tauhid kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi siapa lagi? Walir Rasul. Siapa itu Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang telah mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini agar kita saling mencintai karena Allah, kita saling berbagi karena Allah, dan kita mampu untuk berbuat baik dalam agama Allah yang mulia ini. Nah, ibu-ibu dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada kalimat ad-dinu an-nasihah dalam pengantar yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik ibu-ibu, kita ingin berdialog dengan ibu-ibu semuanya agar tidak satu arah saja saya dalam menyampaikan materi, karena saya yakin ibu-ibu di sana juga butuh banyak hal yang perlu untuk kita sampaikan dan bersama-sama untuk kita saling berbagi keilmuan. Saya juga nggak tahu ini Ibu, bagaimana kondisi ibu-ibu di Hong Kong. Kalau saya tengok sementara di YouTube ini lebih mayoritas orang-orang yang di luar Muslim di sana. Pola makannya, kemudian bagaimana sikap kita ketika dipaksa oleh orang untuk kita harus mengiyakan keinginan mereka daripada kita. Silakan Ibu, kalau ada pertanyaan dan hal-hal yang perlu untuk kita bahas bersama-sama. Silakan. Monggo yang mau bertanya silakan. Oke semuanya. Silakan Ibu, silakan. Kan bisa saja pertanyaannya begini, ini contohnya. Bagaimana kita sholat dalam keadaan terpaksa? Nah, ini kan mungkin saja pertanyaan yang berhubungan dengan agama. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat untuk kita semua. Saya juga demikian Ibu. Saya juga berusaha untuk belajar lebih baik lagi, walaupun dulu kuliah di Mesir, di Kairo. Nah, tapi bersama dengan ibu-ibu di sini kita menjadi lebih saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran nggak suara saya? Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, masalah agama itu sebenarnya permasalahan saya sudah saya tanyakan kayaknya hari Rabu kemarin. Cuman karena saya kurang jelas, saya bukan mau membanding-bandingkan antara satu ustadz dengan jawaban ustadz lainnya, bukan. Saya hanya ingin mencari pembelajaran gitu Ustadz. Yang kemarin itu yang saya tanyakan tuh masalah saya di sini sama majikan, masalah makan, minum semua sudah ditentukan sama majikan. Bahkan belanja ke pasar pun, misalkan sama majikan suruh belanja dagingnya di sana atau beli sayurnya di sana, itu majikan yang tentukan. Terus kata Ustadz itu barang siapa yang memakan makanan yang penyembelihannya itu tidak menyebut nama Allah, itu kita diharamkan. Terus kan di pasar kan di sini kan kita notabene semua non muslim, ya enggak semua sih, tapi kebanyakan kita belanjanya itu ditentuin sama majikan di mana belanja dagingnya gitu. Kita tidak mungkin bertanya apakah ini disembelihnya dengan menyebut nama Allah apa tidak.
Terus itu kesulitan kita. Terus kedua kemarin tuh yang saya tanyakan, di keluarga saya nih, keluarga majikan nih, kalau habis memasak tuh setiap tanggal 1 sama tanggal 15 pada kalender China, mereka tuh kalau udah habis memasak tuh makanan tuh dihidangkan kepada berhala-berhala mereka dulu sebagai sesajen. Habis itu sudah selesai sembahyangan mereka, terus kita makan sesajennya itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Begitu saja, Ustaz. Ketika itu Ustadz itu memberi jawaban kepada saya, tapi sayanya kurang meyakinkan. Masalahnya bukan apa-apa. Masalahnya kan di sininya kan saya kan ikut sama majikan non muslim. Jadi saya nggak mungkin bertentangan sama majikan. Saya nggak mau makan begini, saya nggak mau makan begitu, dalam agama saya tidak boleh atau bagaimana. Saya sendiri kan nggak mau membuat majikan susah gitu, nggak mau bikin majikan kok agama cecenya yang beragama Islam kok harus begini, harus begitu, kayaknya susah gitu agama Islam tuh. Aku nggak mau kasih kesan bahwa agama Islam itu merepotkan gitu. Terus, eee jadi saya tuh serba salah. Jadi saya sudah hampir 2 tahun di sini, jadi apakah apa yang saya makan selama 2 tahun ini haram atau halal? Itu maksud saya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi, Bu? Nama saya Umainah, saya dari Majelis Ukhuwah Islamiyah. Libur saya hari Minggu, jadi saya hari ini kerja, jadi maaf nggak bisa buka videonya, Ustaz, lagi Iya, Bu. kerja. Ya, terima Terima kasih Ibu kasih. Umainah. Memang kalau di komunitas yang minoritas, kita memang banyak mengalah jadinya, Bu ya. Nah, saya pun pernah di Papua. Di Papua itu rata-rata kan orang makan babi di sana. Saya ceramah di Papua selama 3 tahun, dan setiap kali ceramah atau berkunjung ke suatu kampung, saya selalu disuguhkan makanan terlezat, yaitu kepala babi. Tapi jangan Ibu berpikir saya makan babi ya. Nah, jadi sama yang Ibu rasakan dengan saya rasakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulu washrabu rifin." Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Ada lagi ayat, "Kulu," makanlah, halalan thayyiba. Makanlah makanan yang halal. Nah, jadi agama tidak menuntut hanya baik saja. Nah, tidak baik saja, tapi thayyiba, halalan thayyiba. Ya, tapi ada halalnya. Halal di sini tentu yang dibolehkan dalam agama. Terkait tentang Ibu yang hari ini di Hong Kong, nah, bagi kita yang muslim memang harus memakan makanan yang halal. Nah, di daerah minoritas muslim, ibu-ibu disuruh untuk membeli makanan sesuai dengan job menu yang sudah mereka tetapkan. Ya silakan Ibu untuk membeli apa yang mereka suruh. Nah, itu kerja Ibu, karena itu kita profesi dan profesional dalam profesi itu. Karena profesi Ibu sebagai belanja misalnya di sana, Ibu profesional di sana. Profesionalnya Ibu belanja sesuai dengan tuntutan yang diminta. Tapi masalah makan, ini masalah lain. Nah, karena kita orang muslim, kita ada ketentuan agama yang mengikat Ibu. Jadi kulu halalan thayyiba itu, makan yang halal lagi baik itu memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Nah, jadi kalau babi itu jelas-jelas Allah haramkan. Anjing Allah jelas-jelas Allah haramkan dalam Al-Quran. Dan itu tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan. Tapi kalau majikan kita makan babi, makan apapun, itu urusan majikan. Nah, itu urusan majikan. Saya ketika di Papua, Ibu, juga disuguhkan oleh kepala suku di sana untuk makan babi. Jadi saya di sana dipanggil sama orang-orang Papua itu dengan sebutan pendeta. Tapi pendetanya orang Islam. Nah, Bapak pendeta, ini silakan dimakan uamnya atau babinya katanya. Uam itu kan babi artinya. Saya sampaikan kepada orang yang ada di samping saya sebagai penterjemah, karena saya tidak pandai bahasa Papua, saya sampaikan saja. Tolong sampaikan sama kepala suku kalau saya muslim, saya tidak makan babi. Nah, ternyata mereka mengerti juga. Oh iya,
Kalau begitu saya ganti dengan ayam katanya. Nah, setelah mereka ganti dengan ayam, ternyata ayamnya masih satu wajan, masih satu tempat gorengan dengan babi. Akhirnya saya sampaikan, jangan. Jelas saya makan dan saya kelola sendiri saja. Karena berbagai pertimbangan itu. Nah, maka ibu-ibu yang terutama yang perempuan ya, yang bekerja dan membeli perbelanjaan, silakan ibu beli perbelanjaan apa saja sesuai yang dituntun oleh majikan, tetapi yang ibu makan sesuai dengan ketentuan agama. Untuk masalah makan sesuai dengan ketentuan agama. Allah tidak larang ibu makan apapun juga. Nah, karena itu asal hukum. Al-aslu fil asya'i al-ibahah dalam kaidah usul fikih. Asal segala sesuatu itu boleh. Hatta yakumad dalil ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang mengharamkan kita memakan itu. Hukum asal babi boleh kita makan. Tetapi setelah ada ayat Al-Quran yang melarang untuk makan babi bagi orang Islam, dilarang untuk makan babi, makan anjing, kemudian binatang yang menjijikkan, kemudian binatang yang berkuku tajam, kemudian binatang yang terjatuh yang belum sempat untuk disembelih. Nah, maka agama mengharamkan itu. Tetapi bagi mereka yang tidak muslim, silahkan makan apapun, tidak ada masalah. Kalau kita sudah Islam, ada hukum mengikat setelah kita mengikrarkan keislaman kita, termasuk masalah makan tadi. Jadi Ibu, dari pertanyaan Ibu tadi saya melihat tidak ada persoalan, karena Ibu mengatakan Ibu tidak ada ikut makan. Tapi kalau Ibu ikut makan, itu lain persoalannya. Nah, dan ini juga risiko bagi ibu-ibu yang tinggal di negeri minoritas. Sama seperti saya yang di Papua waktu dulu, saya ikut untuk acara-acara dengan orang-orang Nasrani, tapi saya katakan saja kalau saya Muslim. Karena saya Muslim, agama saya, keyakinan saya mengajarkan untuk tidak makan babi. Mereka paham dan mereka menghargai sekali. Kalau kita menunjukkan akhlak dan etika kita kepada majikan kita, mereka akan menghargai kita. Tapi kalau kita tidak menunjukkan akhlak dan etika kita, mereka akan berpandangan, oh ternyata orang Islam itu kasar katanya. Tapi kalau kita tunjukkan etika kita, insya Allah kita berikan pengertian, ad-dinu nasihah, agama ini nasihat, kemurnian tauhid kita, ibadah kita, mudah-mudahan mereka faham. Itu Ibu ya, walahmal khinzir bahasanya dalam Al-Quran, memakan daging babi itu haram bagi kita orang Islam, haram. Nah, bukan saya yang bilang, tapi Al-Quran. Tapi Al-Quran. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu terkait tentang sesajian. Nah, ini kalau kita yang ikut di sana, ini mah nggak boleh, Ibu. Tapi kalau mereka yang agamanya agama apapun, ya silahkan. Kalau kita berprofesi dalam profesi kita sebagai tukang antar atau tukang angkat atau sebagai sopir dan sebagainya, sekedar di profesionalisme kerja itu saja. Nah, silahkan ibu-ibu mengantarkan mereka mau kemana, tetapi jangan ikut dalam ritual itu. Silahkan, tidak ada masalah Ibu. Nah, yang penting jangan ikut dalam ritual. Nah, sebab ada ibadah, ada muamalah. Kalau ibadah, ini hubungannya dengan Allah. Ibadah kita, hubungannya. Kata Nabi, antum ta'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang persoalan dunia kamu. Kamu mau bikin apa, kamu mau bikin acara, silahkan. Tapi kalau untuk urusan ibadah, tolong serahkan kepada Allah, tolong serahkan kepada Nabi yang mengatur bagaimana cara kita beribadah. Nah, termasuk masalah sesajian yang mereka hidangkan untuk berhala mereka, silahkan bagi agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka kepercayaannya, bagi kita kepercayaan kita. Yang tidak boleh itu kita mempercampur adukkan keyakinan kita dengan orang lain. Nah, kita ikut pula menyembah berhala mereka. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar mengantarnya, ya nggak ada masalah. Nggak ada problem, Ibu, ya. Nggak ada masalah. Itu kira-kira jawaban saya, Ibu. Maksud saya itu kita memakan sesajen itu bagaimana, Ustaz? Iya, sesajen itu kan untuk berhala, sesembahan untuk berhala itu kan tidak boleh, Ibu. Tadi kan sudah kita sampaikan. Nah, itu kita kan memakan sesajen itu bagaimana, Ustaz? Iya, tidak boleh, Ibu. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Sebab majikan bukan menyuruh, tapi hidangan itu yang ada yang diserahkan kepada saya selama 2 tahun ini. Iya.
Kalau sudah tahu sekarang, maka ke depannya kita lebih hati-hati gitu aja, Bu. Karena Oke, Ustaz. ketika saya pernah ceramah di Bangkok, Thailand. Di sana juga begitu. Disampaikan ada sesajian-sesajian, walaupun itu mangga, ada apel dan sebagainya. Karena itu sesembahan untuk berhala dan sebagainya, ya saya tidak makan. Nah, tapi kalau tidak untuk itu, nah sudah terlepas dari itu, saya makan. Nah, apalagi itu yang haram gitu Ibu ya. Tapi Ibu sampaikan aja sama majikan, saya yakin mereka juga punya hati nurani Ibu. Saya yakin itu, karena saya pernah tinggal di daerah minoritas selama 3 tahun. Ketika kita sampaikan baik-baik, mereka akan menyisihkan porsi-porsi makanan untuk kita. Sampaikan saja, ini sesajian, silahkan dihidangkan untuk berhala Anda, tapi saya makannya yang ini ya karena saya agamanya agama Islam. Sampaikan saja. Karena kita kalau tidak menyampaikan begitu, ini akan menjadi kebiasaan yang buruk. Dan itu berbahaya untuk keyakinan kita. Ya, ini salah satu risiko ibu-ibu yang tinggal di daerah minoritas. Nah, dan saya berharap ibu-ibu semuanya bisa lebih hati-hati. Tapi kalau kita tidak tahu selama 2 tahun ini, ya kita tidak kena dosa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada ibu-ibu kecuali atas usaha dan ilmunya. Nah, hari ini kita sudah sampaikan, maka berhati-hati saja. Dan itu teknis sebetulnya, Ibu. Saya kan juga dikasih sesajian ketika di Papua. Saya dikasih sesajian, saya sampaikan aja kepada panitianya atau kepada majikannya itu. Saya akan memakan makanan itu, tapi jangan yang dihidangkan untuk berhala. Tolong sisihkan juga untuk saya 2 atau 3 makanan. Oke, nggak apa-apa. Kita siapkan katanya. Akhirnya saya makan itu tetap makanan yang sama dengan yang sesajian, tapi bukan yang dipersembahkan untuk sesajian itu. Iya Ustaz, terima kasih Nah, atas itu teknis saja jawabannya. sebetulnya, Bu. Tapi kalau Iya, tidak iya. tahu, saya Mm-mm. tinggal lagi ke depannya Ibu berhati-hati. Nah, ya ini Iya, insya Allah, resiko Ustaz. Ibu ya di daerah minoritas ya, Ibu. Nah, Iya. kita sama-sama. Minta doanya Ustaz, doakan kita, Ya. doakan kami, doakan saya dan teman-teman saya yang kerja di Hong Kong Amin. ini. Semoga kita bisa istiqomah dengan agama kita dan bisa Amin. mempertahankan faedah agama kita. Ada trik, Bu. Ada cara untuk kita supaya bisa enak dengan majikan yang non-muslim, tapi mereka pun mengerti dengan agama kita. Sebelum Ibu datang ke sana berkenalan atau tahu dengan majikan, Ibu sampaikan saja apa adanya. Saya muslim, nah sampaikan aja begitu. Kalau dia bisa menerima kekurangan kelebihan kita, alhamdulillah. Nah, daripada kita bersembunyi-sembunyi dalam dosa terus-menerus, okelah kita bisa taubat karena kita punya umur, karena sudah tua. Kalau kita tidak sempat taubat, mati dalam keadaan kita memakan yang haram, bagaimana? Dalam keyakinan kita, Ibu, kita selalu berdoa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa itu kan hati-hati dalam berjalan. Antamshi fisyak, engkau berjalan di tengah banyaknya duri-duri, engkau berhati-hati di sana. Wala tamutunna, jangan engkau matikan kami ya Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan betul-betul dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan agama ini keras, tapi memang agama memberikan ketegasan kalau sudah muslim ini aturannya. Kalau tidak muslim ya lakum dinukum waliyadin. Sampaikan saja baik-baik sama majikannya. Saya yakin mereka punya hati nurani, meskipun tidak seakidah dengan kita, tapi mereka juga manusia yang mengerti tentang apa yang kita rasakan. Iya Ya, Ustaz, Bu. insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ada yang lain Ibu-ibu? Atau perlu saya ke Hong Kong sekarang ini? Boleh. Iya, Ustaz, pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marini Ustaz dari Sunmun, mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, satu-satu dulu Bu. Ada Marini, ada Marina, ada Syahrini, ada Syahrina. Sini saya mau bertanya. Itu Ibu Marini atau mana nih? enggak jelas. Silakan Ibu Marini. Halo. Ya, Enggak silakan. Maaf enggak jelas Pak Ustadz, suaranya enggak bisa masuk. Ya, silakan Ibu Marini, silakan. Oh, enggak. Begini Ustaz,
saya dulu kan ada di majikan selama 4 tahun itu saya nggak diperbolehkan sholat, tapi saya itu sholatnya bersembunyi-sembunyi. Saat duhur sama asar itu saya jadikan satu, saya jadikan satu, tapi yang maghrib sama isya itu saya dengan keadaan tidur berbaring gitu loh Ustadz. Iya. Selama 4 tahun saya begitu. Iya. Sholat maghrib, isya, subuh saya selalu begitu. Soalnya takut saya itu kan satu kamar dengan anak-anak. Nanti kalau dibilangin sama neneknya itu galak banget. Terus, iya neneknya galak banget. Terus saat sekarang kan yang saya mau tanyakan, saya sekarang di majikan yang baru ini boleh sholat, boleh ngapain lah. Soalnya saya mau masuk, saya udah jelaskan semua. Kalau saya muslim, saya nggak makan ini, saya harus puasa, saya harus itu diterima dengan baik. Alhamdulillah. Untuk sekarang yang saya tanyakan itu, Ustaz, apakah perlu saya ganti sholat yang saat saya sehat, tapi saya keadaan berbaring itu, apakah perlu saya untuk ganti? Ya, begini Bu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Suara saya dapat terdengar baik Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah dapat Ustaz. Ya. Sesungguhnya sholat itu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah Allah tetapkan sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah. Subuh pada waktu subuh, zuhur pada waktu zuhur, asar begitu juga sampai isya. Kecuali ada beberapa pengecualian. Di antaranya adalah dalam keadaan musafir atau perjalanan. Dalam keadaan perjalanan. Ilatnya itu karena musafirnya. Dalam keadaan perjalanan maka boleh untuk dijamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang tidak boleh itu subuh. Subuh tidak boleh. Nah, bagaimana dengan kasusnya Ibu dengan sholat pada waktu masa dulu yang dijamak begitu Bu ya? Apakah pada masa sekarang kita sudah tahu agama, sudah mengaji, sudah mengerti, apa perlu dijamak lagi yang dulu-dulu itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak Ibu. Sebab Ibu tidak akan ingat lagi berapa rakaat yang tertinggal, kapan waktu. Suaranya hilang Ustaz. Dan itu solusinya bagi ibu-ibu, apa solusinya? Solusinya bagi ibu-ibu adalah ibu melakukan taubatan nasuha. Ibu melakukan tobat nasuha. Tidak akan mengulangi seperti itu lagi. Karena fatama fata wala ya'udu mamat. Yang sudah berlalu, sudahlah yang berlalu. Yang kedepannya karena sudah ngaji, sudah ikut kajian majelis ta'lim online, sudah ikut dalam kajian dompet duafa Hong Kong. Nah, sudah ada ustadz yang memberikan penyuluhan. Nah, ibu-ibu sekarang ke depannya alhamdulillah dapat majikan yang baik, subuh pada waktu subuh, zuhur pada waktu zuhur sampai isya. Kecuali ibu-ibu dalam keadaan musafir, ibu berjalan dalam keadaan perjalanan yang jauh, maka boleh dijamak dan diqashar zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, yang sudah berlalu dari kehidupan ibu di masa-masa dulu tidak usah diganti lagi. Contoh ibu zuhur sekarang lalu sholat zuhur lagi untuk mengganti pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2005. Oh, itu tidak penting. Tak perlu lagi ibu. Kalau ibu masih ingat oke lah. Kalau tak ingat bagaimana? Pusing juga malaikat mencatat itu. Begini Ustaz, yang saya tanyakan itu, saya kan saat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu dalam keadaan berbaring. Tapi tepat waktu maghrib juga maghrib, isya juga isya itu. Yeah. Tapi dalam keadaan berbaring. Maksud saya kan saya sehat. Saya sehat sedangkan jawaban saya sampai ke sana Ibu. Belum sampai ke, insya Allah sampai ke sana jawaban saya. Nah, tadi saya mengulangnya dulu dari bagaimana sholat Ibu masa dulu, nanti sampai ke berbaring itu insya Allah. Nah, entar Bu ya, ini Ibu semangat sekali ini. Entah semangat tengok saya, entah semangat bagaimana ini. Dua-duanya Nah, nah, kira-kira begitu Ibu ya. Jadi sholat yang sudah berlalu itu jangan Ibu jemput lagi. Cukup Ibu taubatan nasuha karena sudah ngaji, sudah tahu bagaimana aturan-aturannya.
sudah dapat majikan yang baik, syukur alhamdulillah Ibu. Nah, Ibu tobat kepada Allah, saya tidak akan seperti dulu lagi. Nah, bagaimana sholat kita yang sembunyi-sembunyi karena majikan kita neneknya galak banget gitu ya. Dan kita sholatnya mesti harus berbaring. Nah, jika dalam keadaan berbaring itu adalah satu-satunya jalan untuk Ibu bisa sholat, dan itu yang terbaik untuk Ibu, tidak ada solusi yang lain, maka itulah yang terbaik untuk Ibu lakukan dalam beribadah. Sebab sholat secara hukum asal adalah tegak berdiri betul. Tapi kalau kita sholat tegak berdiri betul, tidak bisa. Kenapa? Ada ancaman ini, itu, sebagainya. Maka Ibu sholat dalam keadaan duduk. Seperti sholat di atas pesawat. Nah, makanya di atas pesawat orang nggak ada sholat berdiri, semuanya duduk. Nah, kenapa? Kondisinya memang memungkinkan duduk. Nah, bahkan dalam keadaan perang pun ada orang yang sholat. Satu barisan, dia sholat, satu barisan, dia megang senjata. Nanti ganti-gantian. Apalagi Ibu dalam kondisi hari ini, dalam kondisi tertekan, kira-kira begitu. Saya katakan tertekan karena memang banyak pertimbangan maslahat yang Ibu pertimbangkan. Satu pekerjaan, satu ibadah. Dan agama kita ini merupakan agama yang luas, agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya, tidak mempersulit orang untuk hidup. Ya, kalau memang itu adalah satu-satunya jalan bagi Ibu untuk sholat, nah maka itulah yang terbaik untuk Ibu lakukan. Tapi jangan itu jadi solusi selama-lamanya sampai Ibu nanti pulang ke tanah air ya. Itu hanya dalil dalam keadaan Ibu dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak bisa mengapa-ngapain. Makanya Allah mengatakan, sholatlah kamu selalu qu'udan, dalam keadaan duduk kalau kamu tak bisa berdiri, kemudian berbaring kalau sekiranya tidak bisa duduk, kemudian berisyarat, mengedip-ngedipkan mata saja kalau tidak bisa untuk berbaring. Kalau tidak bisa lagi dalam keadaan berisyarat, ya dia disolatkan lagi. Berarti dia sudah mayat ya. Kira begitu. Matur suwun Ustaz, terima kasih jawabannya. Ya, hatur nuhun. Nah, benar nggak bahasa Jawa saya tuh? Nuhun. Nggih. Nggih, Hatur Bu, ya. nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah itu matur nuhun. Oh, sudah. Saya nggak pandai bahasa Jawa nih, Bu. Saya Hatur tahunya suwun, cuma Ustaz, bahasa pripun Jawa, kabare Ustaz. api. Itu pun sudah susah ngafalnya. Jangan tambah-tambah yang lain nih, Bu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya, Bu? Saya Bu Parsiem dari Majelis Nurul Qalbi Chungcheong. Ya. Untuk ini saya mau bertanya yang juga masalah dengan sholat. Ya. Yang selama ini ya untuk makan, untuk sholat, ibadah sholat, alhamdulillah. Kalau soal masalah makan karena saya belanja yang masak saya sendiri, insya Allah halal menurut yang di Hongkong punya. Alhamdulillah. Kalau sholat juga dikasih izin sholat. Cuma yang bermasalah di sini pas kalau mau sholat maghrib. Ya. Sholat maghrib itu kebiasaan kan tepatnya pada makan semua gitu. Waktunya masak, makan itu kan pas waktu makan. Jadi kalau saya terkadang hari Jumat itu selalu saya Minggu, insya Allah tepat waktu, maksudnya tidak dikodok. Tapi secara rutinitas hampir 12 tahun ini ya. Tapi alhamdulillah kalau musim panas kan sholat maghrib itu jam sampai batas waktunya sampai jam 8 lebih 20 lah. Itu kalau musim panas ini bisa masih ada waktunya untuk sholat maghrib. Jadi apakah kira-kira secara kontinu untuk kita mengkodok sholat itu diperbolehkan hukumnya juga, Ustaz? Matur suwun. Ya, Bu, terima kasih. Ini masalah kodok sholat, Ibu ya? Yeah. Fokusnya kodok sholatnya. Ya, gini Bu, kodok ini artinya mendabelkan atau menjemput. Nah, misalnya saya sholat asar. Setelah sholat asar, saya keingat kalau zuhur tadi saya belum sholat. Maka saya mengqadha di waktu saya ingat itu. Kapan waktu yang saya ingat. Yeah. Nah, jadi ketika Ibu sholat maghrib, di musim panas atau di musim apa, ketika Ibu teringatnya memang di waktu di mana Ibu ingat, tanpa Ibu sengaja, maka di waktu Ibu ingat itulah Ibu sholat. Nah, di waktu ingat itu, Ibu sholat. Ketika saya kuliah dulu di Kairo, Ibu ya, di Mesir, itu di sana kan juga 4 musim.
panas, dingin, semi, gugur. Nah, di musim panas itu subuh masuk setengah 4 pagi. Isyanya jam 9 malam. Nah, jadi kalau musim dingin, subuh itu jam setengah 7 pagi. Kadang saya lupa. Nah, saya lupa ternyata ini sudah masuk-masuk pertengahan musim dan sudah berubah jamnya. Tidak musim panas, tidak sudah selesai dan kita sudah masuk musim berikutnya. Saya sholat saja di waktu di mana saya ingat itu. Nah, jadi ketika ibu lupa atau ketika ibu sholat maghribnya sudah akhir waktu atau sudah dalam keadaan luput, ibu sholat fima zakara, terkala ibu ingat di mana waktu itu ibu ingat. Jadi tidak lagi ibu menunggu waktu maghrib hari besoknya, tidak. Sholat saja di mana ibu ingat. Dan itulah qadha yang ibu lakukan. Qadha sholat kalau kita masih ingat. Jadi kalau sudah puluhan tahun yang lalu, itu tidak usah lagi dijemput. Ibu taubat saja. Taubatan nasuha, taubat tidak akan mengulang-ulangi lagi di masa gadis dulu, di masa dulu yang masih belum sholat. Nah, hari ini ibu taubat kepada Allah untuk sholat tepat waktu. Enggak, maaf Pak Ustadz, maksudnya itu setiap harinya itu kalau sholat Tadi maghrib, suaranya putus-putus ibu. Mungkin yang lain juga begitu mendengarnya. maksudnya itu kalau melakukan sholat maghrib itu pas waktunya sholat maghrib kita belum bisa sholat, itu secara rutinitas, maksudnya setiap harinya gitu, bukan lupa nggih Pak Ustadz, tapi kalau pas biasanya pas maghrib itu kita dimajikan pas lagi makan gitu. Jadi kita jamak dengan sholat isya itu gimana hukumnya gitu maksudnya. Oh, masalah Dilakukan jamak secara, berarti, Bu. iya, dilakukan secara berterusan gitu loh. Iya. Misalnya setiap hari Senin sampai hari Jumat gitu. Kalau hari Iya. Sabtu kan majikan nggak ada. Iya. Mudah-mudahan majikannya Allah berikan hidayah dan mengerti tentang ibu ya. Sekali lagi kita sampaikan ibu ya. Iya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu memang pada waktunya. Nah, ketika ibu tidak ada ilat itu dalil, tidak ada alasan, tidak ada sebab yang menyebabkan untuk kita harus mengqadha salat, maka kita dilarang untuk mengqadha salat kecuali ada sebab. Nah, kalau sebabnya misalnya tidak memungkinkan ibu untuk sholat isya nanti karena ada alasan yang itu misalnya karena waktu perjalanan yang lama, kemudian ada uzur yang kita perjalanan dan sebagainya, maka silakan ibu qadha sholat. Nah, yang penting ada alasan syar'i yang membolehkan untuk itu. Nah, itu ibu duluan sholatnya di waktu maghrib atau mengakhirkannya di waktu isya. Ilatnya ada, sebab hukum untuk kita mengqadha itu ada. Tapi kalau tidak ada sebabnya, karena itu rutinitas, karena tidak ada sebab apapun yang dibolehkan secara syariat, maka itu tidak boleh ibu. Ibu harus sholat di waktu maghrib, sholat di waktu isya. Tapi kalau ilat ini sebab yang menyebabkan harus mengqadha sholat, menjamak sholat, misalnya perjalanan, kelupaan, dan sebagainya, maka ibu boleh untuk mengqadha atau menjamak sholat di waktu maghrib dengan isya. Nah, itu jawabannya Bu, masih sama dengan yang tadi. Saya mengharapkan kepada ibu-ibu yang punya majikan untuk berterus terang saja, jangan disembunyikan keislaman kita. Nah, kalau memang itu baik, tapi kalau ibu ada pertimbangan yang lain, saya serahkan kepada ibu-ibu. Karena ini memang di daerah minoritas, ibu-ibu memang antara uang, pekerjaan dengan agama ini memang luar biasa tantangannya. Ya, inilah tantangan kita bekerja di negeri minoritas. Berbeda kalau ibu bekerja di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi itu harus tepat waktu malahan. Ditanya sama majikan, ini Ibu Arik nggak sholat maghrib katanya. Ditanya malahan kan. Ini Ibu Nani nggak sholat isya katanya. Kenapa kamu nggak sholat? Nah, inilah bedanya kita ketika bekerja di daerah minoritas. Ya Ibu sampaikan saja apa adanya. Jika memang tidak ada solusi, tidak ada jalan, ya masih banyak insya Allah rezeki-rezeki yang lain, peluang-peluang tempat cari uang yang lain di bumi Allah ini yang sangat luas. Itu solusi dari saya Ibu, karena saya pernah juga ke Arab Saudi, lama juga di sana. Saya juga bertemu dengan TKI kita di sana, TKW di sana. Artinya bercerita lah dengan TKI, ya, bapak-bapak di sana, jadi sopir sebagainya. Nah, dengan ibu-ibu yang minoritas Muslim di Hong Kong, ya seperti ini pula kondisinya. Sampaikan saja terus terang Ibu, daripada bersembunyi. Mana tahu dapat majikan yang dapat hidayah, dia suruh sholat tepat waktu, karena mereka juga manusia, mereka juga punya akal, mereka juga punya rasa iba.
Kalau nggak ada rasa ibanya, ya la haula wala quwata illa billah. Hanya Iya. mendoakan ibu-ibu lebih baik gitu ya. Silakan yang lain Ibu. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu, sama-sama. Yang lain silakan kalau ada Ibu. Ibu Nurul Aini. Nah, ini kayaknya dari Jawa Tengah ini, mirip Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya Wijayanti dari Majelis CRQ Yumnong, Tat. Iya, Bu. Saya mau bertanya masalah kurban. Ah, ya, oke. Mantap. Di kampung itu kan ada program sapi ya, korban sapi atau korban kambing. Kalau sapi kan untuk 7 orang. Iya. Kalau kambing kan bisa untuk 1 orang. Iya. Nah, seumpamanya kita punya uang, kalau buat korban sapi itu kan nanti bertuju kan sama orang. Iya. Terus kalau kambing kan untuk diri sendiri, itu baiknya kita ikut yang mana? Ikut korban sapi atau korban kambing? Kambing, Bu. Oh, baiknya kambing untuk diri sendiri. Iya, kambing, kabisan. Nabi pun berkorban dengan kabisan itu artinya kibas yang besar. Kibas yang besar, dan dia berkorban untuk dirinya atau keluarganya dan untuk umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Kalau Ibu sendiri aja. Tapi kalau bisa gabung atau bareng-bareng dengan kawan-kawan 7 orang, ya kita beli 1 ekor sapi. Beli yang gemuk. Nah, tapi kalau Ibu sendiri aja, itu maksudnya kalau uang 1 aja. Iya, maksudnya kalau untuk bersama-sama keluarga, umpamanya mau korban sapi, urunan sama keluarga itu boleh. Tapi Baik, kalau silakan, Bu. sama orang lain kayak gini. Ya, silakan, nggak ada masalah. Gimana, Tat? Iya, Ibu berkorban itu kan Oh. juga sudah mendapatkan pahala untuk keluarganya. Nah, untuk keluarganya juga sudah dapat. Apalagi keluarganya juga ada kelebihan rezeki, anaknya juga mau berkorban. Nah, syukur alhamdulillah, afdoliyah, keutamaan lebih banyak didapatkan dalam keluarga Ibu. Oh, gini. Berarti boleh saja. Maksudnya tuh kambing boleh, sapi boleh atau gimana? Iya, dua-duanya boleh, Bu. Ibu mau kurban pakai sapi boleh, kambing boleh, onta boleh. Yang tidak boleh itu berkurban pakai ayam dan bebek. Nah, itu nggak boleh itu. Sebab tidak ada syariatnya. Nah, kamu mau berkorban? Iya, kenapa? Berapa uangnya? 500.000 doang. Berapa itu? Apa bisa dibeli? Saya mau berkorban pakai ayam. Nah, nggak boleh. Karena tidak ada syariat berkorban pakai ayam. Syariat itu kambing, sapi, unta. Kalau Ibu mampunya kambing, berarti harganya kalau dengan rupiah 2.500.000. Kalau dengan mata uang di Hong Kong, ya Ibu setarakan saja dengan itu. Kalau kita punya uang cukup untuk 1 ekor sapi, 15 juta, 20 juta, ya silahkan. Berarti kita lebih besar lagi dapat keutamaan dalam berkurban. Kalau bisa mampunya 5 juta, berarti 2 ekor kambing. 3 berarti 3 ekor kambing. Kalau sudah 7 berarti bisa 1 ekor sapi. Jadi 1 kambing untuk 7, 1 sapi itu 7 ekor kambing. Jadi kalau sudah ada 7 orang, masing-masing 1 bagian 2,5, nah, saya beli babi. Tapi kalau 1 aja, 1 kibas, 1 kambing saja Ibu. Oke. Oh, berarti kalau kita punya uang, mending beli kambing aja di setor ke masalah gitu. Iya, bisa Bu, bisa Bu. Sekarang kan sudah canggih. Untuk setoran kita dalam berkurban pun sudah pakai uang elektronik saja. Kirim nomor rekening sampai sudah ke orang itu. Ya. Kalau di Hong Kong bagaimana, Bu? Itu Saya untuk belum niatnya tahu juga gimana tuh. Kalau di Hong Kong kan kita juga programnya ikut di Dompet Duafa. Ya. Ada yang di kampung sendiri. Kalau di kampung sendiri kan biasanya kirim ke keluarga, nanti keluarga yang membelikan. Iya, sama itu. Kalau di Dompet Duafa nanti Dompet Duafa yang menyalurkan. Ya. Enggak ke desa kita, maksudnya sama Dompet Duafa itu disalurkan ke tempat itu. Betul Bu. Saya tahun kemarin juga berkorban melalui Dompet Duafa. Saya berkorban Dompet Duafa, ternyata walaupun saya orang Sumatera Barat, orang Padang, ternyata kurban saya itu tidak di kampung saya, tapi di Nusa Tenggara Timur. Nah, kenapa? Di sana lebih membutuhkan daripada di tempat saya. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting kita menyalurkan melalui lembaga yang terpercaya. Dan saya percaya dengan Dompet Duafa,
Karena memang saya merasakan ibu-ibu kawan-kawan sama-sama berjuang lillah ta'ala di sini untuk kebaikan banyak orang. Di tengah keterbatasan dan kemampuan ya Dompet Duafa baik untuk kita bersama-sama dalam menyalurkan bantuan. Bukan berarti di kampungnya tak baik Bu ya, di kampungnya juga baik. Cuman di Dompet Iya kan Duafa maksudnya ya. kan kita nggak masalah kan. Ya. Sebenarnya ya, disalurkan kemana saja kan nggak masalah. Ya, Yang penting kan nggak ada itu masalah. disalurkan ke tempat yang benar-benar membutuhkan. Kalau Ya, Dompet betul. Duafa seperti Dompet Kalau- Duafa kan di kampung-kampung biasanya yang Ya, kampung-kampung dalam itu kan ya. jarang dapat itu kan biasanya Ya. situ. Kalau ibu-ibu punya kelebihan rezeki, perbanyaklah ibu-ibu untuk berkurban ini. Kenapa? Saya sampaikan kepada ibu, di daerah timur Indonesia itu terlebih kaum muslimin yang minoritas di sana, mereka itu kadang-kadang dapat daging halal itu cuma sekali setahun, Ibu. Saya pernah ke daerah Merauke, pernah ke daerah Sorong, pernah ke daerah Wamena di Papua itu, Ibu. Mendapatkan daging-daging yang halal itu kadang-kadang mereka cuma sesekali bisa dapat. Nah, karena di sana kebanyakan babi, konsumsinya babi. Jadi ketika ada hari raya Idul Adha dan ibu-ibu memiliki kelebihan uang, nah salurkanlah. Kalau memang melalui Dompet Duafa, ibu-ibu bisa menyalurkannya ke kawan-kawan Dompet Duafa. Nanti Dompet Duafa ini akan menyalurkan ke bagian-bagian daerah-daerah yang belum tersentuh orang-orang yang mereka mendapatkan daging. Nah, saya pernah merasakan itu. Nggih. Nggih. Oke, ada yang lain Untuk Ibu? niatnya itu gimana, Tat? Iya, an-niyah Untuk niatnya fi'lul itu diri qalbi. sendiri atau Ya. sama keluarga? Untuk sendiri aja, Bu. An-niyah fi'lul qalbi. Niat itu perbuatan hati. Jadi hati kita. Nah, tapi kalau kita ucapkan dengan lisan untuk menguatkan dalam hati itu lebih baik. Contohnya, ini contoh Ibu ya. Saya berzakat atau saya berkurban 1 ekor kambing lillahi ta'ala. Itu silahkan saja, nggak ada masalah. Nah, kan salah satu syarat daripada akad itu kan ada ijab kabulnya. Ketika ibu-ibu beli cabai di pasar kan tidak ada begini kan. Saya beli cabainya 10.000 1 kilo karena Allah Ta'ala. Kemudian penerima atau penjual mengatakan saya terima uangnya cabai 1 kilo lillah Ta'ala. Kan tidak begitu. Rata-rata ini cabai berapa? Ya sudah, saya ini uangnya, ini cabainya. Nah itu sudah terjadi akad. Jadi ketika ibu mengucapkan niat untuk berkurban, saat ibu mengucapkan niat, maka disitulah amal kebaikan ibu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak pandai mengucapkan dengan bahasa Arab. Nah, walaupun tak pandai dengan bahasa Arab, dengan bahasa Hong Kong, dengan bahasa Klaten, dengan bahasa Tegal, bahasa orang Tegal gitu ya, itu sah. Nah, karena Allah mengetahui semua bahasa, Allah mengetahui semua apa yang ada dalam diri kita. Halo Ibu. Oh iya. Nah, ini kayaknya Ibu lagi ngitung uang nih kayaknya untuk kurban ya. Soalnya di sini koneksinya internetnya itu Oh iya, oke. Silakan Ibu Yansri Tan, ini kayaknya Cina ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya Selastri dari Majelis Taib Al-Muhajirat itu. Ya, silakan Ibu Selastri. Ustaz, saya mau tanya, kan di kampung itu kan biasanya kalau ada orang sakit itu kan sakit agak lama gitu, terus dia sehat kembali, terus keluarganya itu bikin kayak apa ya, kayak sajen gitu, tapi bukan sajen, Ustaz, cuman jenang sekos pakai syarat gitu loh. Terus itu hukumnya gimana, Ustaz? Iya. Gini Bu, ada kaidah agama itu. Suara saya bisa didengar Ibu ya? Bisa, semuanya bisa dengar Bu ya? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap niat itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, kalau sekiranya Ibu misalnya pakai herbal atau makanan-makanan apa untuk menyehatkan, ya silahkan dimakan. Tapi jangan berkeyakinan makanan itu yang menyehatkan. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Kalau Ibu meyakini makanan itu yang menyehatkan seseorang yang sakit, maka itu syirik dia. Tapi kalau Ibu mencari dari resep-resep manapun, dari sumber-sumber manapun, sebagai usaha kita untuk sehat,
usaha kita untuk bisa lebih baik, maka itu tidak ada masalah. Makanya saya sendiri ibu-ibu ketika makan, ya makan apapun yang bergizi, bukan makanan ini yang saya percayai menyehatkan. Tetapi ini sebagai wasilah, sebagai sebab yang menyebabkan Allah memberikan rezeki untuk kita bisa sehat. Jadi kalau ada orang di kampung misalnya dengan suatu sajian tertentu, tapi bukan untuk niat ibadah, bahwasanya karena mbah ini, karena sesajen ini dia jadi ini begini ya. Itu tidak ada masalah. Apapun yang ibu sajikan kepadanya, selama itu tidak diniatkan untuk syirik kepada Allah, itu tidak jadi problem. Dia jadi problem kalau dia dijadikan sebagai syirik. Contoh ibu, handphone. Ibu punya handphone? Iya. Android. Tertinggal saja HP Android ibu-ibu, kira-kira bagaimana? Ibu rusuh atau bagaimana? Hilang handphonenya. Nah, kalau sekiranya kita lebih bergantung kepada handphone, percaya kepada handphone, nah, berarti kita sudah syirik. Tetapi itu tidak dalam ranah seperti itu, ibu ya. Itu hanya sebagai wasilah saja. Jadi apapun yang ibu hidangkan untuk keluarga, anak-anak di kampung, untuk agar dia sehat, itu tidak ada masalah. Saya sendiri waktu kecil pun dihidangkan minuman air dari bukit yang itu segar dan mineralnya bagus, yang dihidangkan, itu tidak ada masalah. Kita mulai dengan basmalah dan kita yakin kepada Allah, Allah yang menyehatkan. Tetapi kalau kita berkeyakinan air inilah yang yang mujarab, yang menyebabkan orang menjadi sehat, nah itu sudah syirik. Berarti kita percaya kepada benda daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat saja ibu. Al umuru bimaqasidiha. Hati ibu, niat ibu gimana? Ya, makasih Ustaz. Iya ibu, terima kasih. Yang lain ada Ibu Nani, Ibu Ari, Ibu Hartini, Ibu Nurul, Ibu Yansri. Silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam, Ibu. Saya Silakan. Nani dari Majelis Al Muhajiroh Taipo. Iya, silakan Ibu Nani. Mau tanya, Ustaz. Iya. Ini ya, kalau misalkan kecelakaan, terus ada patah tulang, terus dibawa ke Sangkal Putung. Nah, itu ada syaratnya, harus bawa kembang sama kembang setelan sama pisang raja itu 3 butir. Itu gimana, Ustaz? Ya, nggak ada masalah, Bu. Mau 3 butir, mau 4 butir, podo ae. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau pisang itu kita percayai bisa untuk menyehatkan orang yang patah tulang. Nah, mau berapapun silahkan. Kan yang menyehatkan kan dokter atau orang yang ahli di bidang itu. Saya, Ibu, waktu kecil itu kalau sakit perut itu makannya jantung pisang. Waktu kecil dioleskan jantung pisang di perut. Nah, ya nggak ada masalah, silakan saja apapun herbal, mau pisang 3 butir, 2 butir tambah kembang, apalagi kembang malam gitu ya. Nggak ada masalah, Ibu. Yang jadi persoalan itu kalau itu kita jadikan wasilah syirik. Ibu lebih percaya pisang dan kembang daripada Allah. Ini yang jadi persoalannya. Nah, na'budu iyyaka nasta'in iyyaka. Kita meminta kepada Allah, tapi kalau memang kembang, kemudian apalagi ada pisang, kemudian juga ada dedaunan ini memang mengandung obat. Karena memang Allah menjadikan kullu manabatin, setiap yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini ada obatnya, ada khasiatnya. Nah, kalau memang di sana ada khasiat, silahkan berobat dengan yang baik. Apalagi pisang itu halal, kembang itu halal. Nah, kecuali kita berobat dengan yang haram. Nah, itu lain persoalannya. Selama dengan yang halal, silahkan. Yang jadi persoalan, kalau itu dijadikan ritual. Nah, kalau bukan karena pisang ini, nggak mungkin kamu sehat, nggak mungkin patah kamu bersambung kembali. Nah, ini sudah pernyataan kita menduakan Allah. Tapi dengan pisang kamu bisa sehat, artinya Allah sembuhkan melalui perantara pisang karena mengandung khasiat begini ya, silahkan, tidak ada masalah.
Oh, iya, Silakan Ibu. paham. Terima kasih, Apa ya? Ustaz. Ya, mau Ya, Ibu mau pakai apapun silakan selama yang halal lagi baik. Yang Iya. saya garis bawahi adalah jangan mempercayai benda daripada sang pencipta benda. Percayalah kepada sang pencipta yang menciptakan benda. Nah, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Pisang baik, bunga kembang baik. Yang tidak boleh itu mempercayai pisang dan bunga kembang. Oke. Iya. Silakan yang lain Ibu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Nani. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, yang lain kalau ada. Ini luar biasa partisipan kita ya. Ada 42 nih. Luar biasa ramai ya. Ada Ibu Yuhima, Ibu Wana, Ibu Umainah, Ibu Tumayyah, Ibu Supatini, Ibu Sofia, Ibu Rusmi. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum